Ibu, Shalom. Bersyukur untuk kesempatan boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, dan karena ini untuk pertama kali saya hadir untuk menyampaikan penguraian firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri sejenak. Nama resmi saya sebenarnya adalah Wahyu Pramudia, nama yang diberikan orang tua kepada saya tentu tanpa izin saya ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya kalau nama Wahyu itu di Jawa, Jakarta juga bagian dari Jawa sih. Maksud saya di luar Jakarta lah, orang itu sering salah mengira Wahyu itu perempuan. Gitu kan? Namanya populer jadi nama tempat tukang cukur, nama toko, nama restoran, pasaran banget. Dan sering orang salah mengira saya itu perempuan. Dan itu membawa pada pencobaan tertentu. Ya, saya pernah kok di salah satu camp nasional di puncak itu, waktu zaman-zaman belum ada medsos, ada camp, saya disekamarkan sama Wati, Sinta, Bella gitu ya. Yang saya lihat daftar namanya nggak salah nih gitu ya, terus saya ketok dan terdengar suara perempuan gitu ya. Masuk saja, makin pede saya masuk. Begitu saya masuk kamar itu mereka teriak-teriak. Ini kamar untuk perempuan, keluar dari sini. Saya pengen tuh menjawab, saya juga untuk perempuan. Terus mereka bilang, kami keberatan kamu di sini. Saya bilang, biarlah yang tertulis tetap tertulis. Saya enggak keberatan. Sampai akhirnya panitia mengundang security untuk membawa saya ke jalan yang benar. Gitu. Jadi saya lebih dikenal pakai nama sebutan yang tengah itu ya, panggil saja WP, pendeta WP begitu, atau Kak boleh, Om jangan, saya belum cukup tua untuk itu ya. Saya akan membacakan teks Alkitab dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 11. Mohon maaf kalau yang tertera di layar kecil ya, Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saya bacakan terlebih dahulu dalam versi terjemahan yang TB1 yang lama. Ini terima kasih nih teman-teman sudah langsung mengubah sesuai dengan layar Bapak Ibu. Tuh beri aplaus untuk teman-teman multimedia tuh. Keren, thank you ya, thank you. Mereka mengubah menjadi lebih besar sehingga lebih mudah diikuti ya. Saya baca bagi kita. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lagi dengan bersungguh-sungguh lagi. Kamu juga tahu petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing seorang perempuan mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar tentang mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara supaya kamu bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai sebuah kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya pertama kali menyerahkan hidup saya kepada Kristus sebagai seorang pemuda, saya tuh dulu beranggapan bahwa ketika saya percaya, ketika saya dilahir barukan, maka saya akan melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, Bapak Ibu tentu tahu kan, ada orang-orang yang suka berkata kotor, yang barangkali saya juga pernah berkata kotor, dan ketika saya berpikir, saya nangis, saya dilahir barukan oleh Tuhan, esok hari tidak ada lagi keinginan untuk berkata kotor. Atau sebagai seorang remaja dan pemuda yang bergumul dengan seksualitas di dalam diri saya, di tengah masyarakat yang makin terbiasa dengan pornografi pada waktu itu, saya berpikir bahwa setelah saya didoakan, setelah saya nangis-nangis itu, setelah saya dibaptiskan, saya tidak akan lagi tertarik dengan yang semacam itu. Tidak lagi ngomong kotor, tidak lagi tertarik melihat yang tidak-tidak. Kemarahan saya, kebencian saya, dan luka saya hilang begitu saja. Dulu saya membayangkan saya sebagai manusia baru adalah manusia yang tidak lagi berjalan menapak tanah. Tidak ada godaan yang bisa menyentuh saya. Tidak ada pengaruh lingkungan yang bisa mempengaruhi saya. Saya betul-betul dibuat baru. Tetapi betapa kecewanya saya ketika saya mendengar teman saya ngomong kotor kepada saya juga langsung emosi itu. Walaupun tidak berkata yang kotor, saya punya dorongan untuk itu. Ketika teman-teman asik menyaksikan film-film yang tidak lagi pantas untuk disaksikan, kok ya muncul dalam pikiran godaan, ngikut Ketika melihat orang-orang yang sudah melukai hati saya tahu saya harus mengasihi mereka, tetapi kadang ketika melirik mereka sedang tertawa, dalam hati saya berkata, enak saja mereka tertawa, pengen saya balas yang mereka lakukan untuk hidup saya. Saya rasa kita semua pernah mengalami seperti ini ya Bapak Ibu. Dilahir barukan, Tuhan memberikan natur yang baru di dalam diri saya, di dalam diri kita, tetapi sekaligus kita juga bertanya, kenapa ya saya masih ada keinginan melakukan yang salah dan yang keliru? Sampai kapan yang seperti ini akan terjadi? Di dalam keputusasaan saya datang kepada seorang pendeta senior, dan kalimat ini yang saya dengar. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, namun pertumbuhan. Alias dengan kata yang sangat lugas dan jujur, sembari kita hidup di dalam dunia ini, kita akan jatuh bangun di dalam dosa. Bedanya kita tidak akan jatuh dan menikmati dosa dan terus di situ, tetapi kita akan terus bangun dan bergerak ke arah kesempurnaan. Meraih kesempurnaan tidak, tetapi bergerak ke arah kesempurnaan. Iya, itu yang namanya pertumbuhan. Dan supaya pertumbuhan itu jelas, kita harus tahu kemana kita harus bertumbuh. Misal Bapak Ibu dari Jakarta pengen ke Surabaya. Jalan yang Bapak Ibu lewati kalau jalan darat adalah Jawa Tengah, tol, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu dari Jakarta bergerak ke arah Jawa Tengah, Bapak Ibu sudah betul nih lurus Surabaya. Tetapi kalau Bapak Ibu dari Jakarta mau ke Surabaya, nyasar di Lampung, itu berarti Bapak Ibu pengen jalan-jalan. Tidak serius mau ke Surabaya. Kalau Bapak Ibu, Anda dan saya pengen bertumbuh ke arah kekudusan,
Maka firman Tuhan pagi ini memberi kita petunjuk arahnya kemana. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup yang kudus itu mewujud dalam pengendalian diri di tengah berbagai godaan. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Ayat ini ditujukan bagi para laki-laki. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan firman Tuhan ini. Ditujukan bagi para laki-laki yang sangat realistis, sesuai kenyataan. Para laki-laki punya kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi sebagai umat Tuhan, perhatikan kalimatnya. Kebutuhan ini bukan alasan untuk menjadi liar. Jangan sampai jatuh ke dalam percabulan. Karena itu kebutuhan ini harus dikendalikan. Ditulis supaya kamu masing-masing mengambil berapa? 1, bukan 5 ya. 1, berarti pengendalian diri kan. Ada kebutuhan, ada pengendalian diri yang kemudian dikatakan dalam kalimat yang sangat spesifik, seorang. Dan untuk zaman now, kalimat selanjutnya menjadi penting. Seorang laki atau perempuan? Perempuan. Jadi firman Tuhan itu sangat mengerti kebutuhan seorang pria. Dia realistis, kebutuhan itu tidak salah. Tetapi kendalikan dirimu. Jangan menjadi liar di tengah segala godaan yang ada. Sehingga kalimatnya menjadi jelas, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, sampai bagian ini mungkin ibu-ibu akan segera melihat ke suaminya. Baca tuh. Baca. Sayang suami saya nggak ada di sini ya Pak. Nanti saya suruh nonton YouTube-nya gitu. Tapi perhatikan prinsip utamanya loh ya. Prinsip utamanya kan gini, ada sebuah kebutuhan. Ada kemudian godaan. Dan ada solusinya. Prinsip utamanya adalah, perhatikan kalimat saya, godaan itu selalu masuk lewat pintu kebutuhan. Jadi kalau laki-laki salah satu kebutuhannya adalah melakukan hubungan seksual, maka godaan itu selalu mengetuk pintu yang namanya kebutuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam, godaan pertama apa? Jika mungkin, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenapa bukan menjatuhkan diri? Kenapa bukan berlutut menyembah? Karena orang kalau puasa 40 hari, punya kebutuhan besar untuk apa? Makan. Godaan Bapak Ibu untuk tidak hidup kudus akan mengetok pintu kebutuhan Bapak Ibu. Butuh duit. Godaan untuk berbuat dosa akan datang dari situ. Pakai cara inilah, gampang. Butuh duit. Godaan akan mengetuk pintu kebutuhan ini. Ini enggak sekilo, ini sekilo kurang 100 gram. Enggak apa-apa, semua orang jual dengan cara ini kok. Perhatikan kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhannya enggak salah. Tapi godaan akan mengetuk pintu kebutuhan itu. Butuh dihormati dan dihargai. Tetapi suami ibu-ibu tidak menghargai itu. Barangkali yang lain
bisa mengetuk pintu kebutuhan itu. Nggak dapat dari suami, bisa dapat dari yang lain. Godaan selalu menyentuh pintu kebutuhan kita. Firman Tuhan jelas sekali. Dan di dalam segala godaan itu kita perlu mengingat bahwa kita ini dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu orang disebut orang kudus, untuk kemudian menjalani hidup proses pengudusan untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Dalam proses yang penting, dalam perjalanan yang penting, bukan sempurnanya, tetapi bertumbuhnya. Seperti saya bilang tadi, kalau dari Jakarta mau ke Surabaya, kita ini on the way lewat Semarang. Mendekati tujuan, bukan malah ke Lampung atau malah ke puncak dulu. Nah sekarang Bapak Ibu mari kita periksa diri kita. Godaan apa ya yang biasanya mengetuk pintu kebutuhan kita ya? Dan apakah kita menyerah dan kemudian lari dari perjalanan yang seharusnya? Atau dalam jatuh bangun kita terus bertumbuh ke arah kesempurnaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum pandemi saya cukup sering ke kota ini, ke Jakarta. Seingat saya di pusat ada sebuah kafe, tempat waktu itu saya berkumpul bersama dengan orang yang saya muridkan. Jadi kalau ke Jakarta mereka selalu bilang, Pak kita ketemuan. Jadi saya ketemuan waktu itu. Waktu itu masih banyak kafe yang buka 24 jam. Jam 11.30 kami janjian ketemu, jam 24 lengkap. Saya dan 4 orang pria. Jadi mereka adalah orang yang saya muridkan tapi ada di Jakarta, jadi kami berbicara tentang kehidupan, kami sharing tentang banyak hal. Nah kami itu duduk di tempat yang menghadap ke pintu masuk. Kira-kira 12:30 gitu ya, tiba-tiba suasana berubah. Muncullah mbak-mbak sales perusahaan tertentu yang pakaiannya salah arah. Yang harusnya naik direndahkan, yang harusnya rendah dinaikkan. Saya juga kasihan tuh sama mbak-mbak itu, barangkali terpaksa ya pakai baju kayak gitu ya. Tapi begitu mbak-mbak itu muncul, semua pria yang lurus, yang normal, mengarahkan pandangan ke pintu. Ketika orang yang saya muridkan itu ngelihat itu, saya kan di sini, mereka harusnya ngelihat saya. Mereka ngomong, ya Pak, tapi ngelihat ke depan ya. Saya tengok yang sebelah juga sama. Tangannya pegang Alkitab tapi matanya melotot ke depan. Terus saya bilang sama mereka, nah kita pindah yuk. Karena kebetulan mereka duduknya di depan kami. Habis masuk duduk di depan kami. Nah kita pindah yuk yang menghadap tembok. Iya Pak. Pikiran saya udah liar nih, udah kemana-mana nih. Sebagian dari mereka tidak datang dari masa lalu yang baik. Lalu kami berdiri, bergerak mencari meja yang menghadap tembok. Dan ketika kami ngelakuin itu, apakah orang-orang di sekitar akan mengapresiasi kami? Enggak, mereka mencela kami, mengatakan kami udah belok lah, bukan laki-laki normal lah. Dan mereka segera berebut duduk di situ. Ketika kami sudah menghadap tembok, lalu salah satu bilang, Pak, saya heran sama Bapak ya. Tadi kami semua itu udah gak ngelihat Bapak, langsung noleh ke depan. Bapak kok gak kayak gitu ya Pak? Rahasianya apa ya Pak supaya kuat?
Saya bilang saya nggak perlu nengok, itu udah di depan saya. Dan tahu nggak nak, ketika kamu bergumul dengan banyak hal yang muncul di dalam benakmu, saya udah tersungkur duluan. Makanya yuk kita pindah ya. Godaan untuk berbuat dosa, kata Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi, adalah seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusir ketika burung itu hendak membuat sarang di kepala kita. Nah sekarang periksa kembali, kebutuhan Bapak Ibu apa? Godaan biasa mengetuk pintu di situ. Seperti burung dia bisa terbang lalu lalang. Apakah Bapak Ibu mengizinkan burung itu membuat sarang di kepala Bapak Ibu? Kalau itu terjadi, kita sudah tidak mengendalikan diri kita, dan dengan mudah kita jatuh dalam godaan tertentu. Hidup yang kudus itu mewujud dalam pengendalian diri. Godaannya selalu ada, tapi pengendalian dirinya yang kita perjuangkan bersama dengan Roh Kudus. Supaya kita ingat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah mungkin di sini Bapak Ibu akan berpikir gini, Pak saya pindah ke hutan aja bisa nggak? Ke tempat di mana nggak ada godaan. Ya, nggak ada godaan, saya hidup sendiri, menyepi, seperti di biara. Bapak Ibu tahan begitu. Dan jangan lupa ada aspek kedua yang dituliskan oleh penulis, oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Perhatikan kalimat ini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kami lebih sungguh-sungguh melakukannya. Ini aspek yang kedua dari kekudusan itu. Ini bukan saja bagaimana menyangkut saya berelasi dengan Tuhan, menjaga diri dari semua godaan, tetapi bagaimana kekudusan itu mewujud dalam mengasihi orang lain. Loh kalau mengasihi orang lain kan berarti kita harus ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita diminta untuk mengasihi orang lain, sesama orang percaya, bukan orang percaya, berarti kan kita harus hidup di dunia. Jadi jangan berpikir kekudusan hidup itu lari dari dunia, menyepi sendirian. Ya secara berkala kita perlu itu, tetapi hidup yang kudus itu juga mewujud di dalam kasih kepada sesama. Ini dimensi kekudusan yang seringkali nggak terpikirkan ya. Orang berpikir bahwa hidup yang kudus ini saya dengan Tuhan, tidak ada godaan, saya bisa mengendalikan diri. Loh, bukan cuma itu. Rasul Paulus mengingatkan, lihat kamu itu selama ini sudah mengasihi sesama, sebab kamu sudah belajar mengasihi dari Allah, itu hal yang baik. Lanjutkan terus. Hidup dalam kekudusan bukan hanya menyangkut soal relasi pribadi yang penuh kasih dengan Allah. Tetapi bagaimana mewujudkan kasih Allah itu pada dunia ini. Suatu kali saya kembali ke kampung halaman saya di Semarang. Kata orang Semarang suka kecap manis. Karena itu wajahnya manis-manis. Kalau nggak percaya lihat aja ke depan. Nah saya itu lagi makan, lagi masuk warung soto Semarang. Kalau Bapak Ibu tahu warung soto Semarang itu mangkoknya kecil-kecil. Sekali
gitu juga habis. Kecil. Kalau nggak percaya, coba yang beneran Semarang ya. Mangkoknya kecil-kecil. Harganya juga murah-murah. Jadi bagi orang Jakarta kalau ke Semarang selalu komentarnya ke saya, murah banget Pak, ini bisa saya beli sekalian penjualnya. Sombong banget nih orang Jakarta. Nah, saya itu di warung soto semacam ini gitu ya, soto dipakai untuk makan pagi kan. Nah kali itu agak penuh, maka saya duduk di luar bersama dengan teman. Teman saya Bapak Ibu adalah sosok yang sudah dilahir barukan oleh Tuhan, cuman casingnya preman. Casingnya kan nggak berubah kan, jadi gondrong kayak rocker tahun 80-an gitu ya, pakai jaket yang berapa abad nggak dicuci, tatoan di sana sini, serem lah pokoknya. Kalau dia hadir di sini, Bapak Ibu pasti noleh. Kalau lampu mati, HP hilang, semua pasti ngeliat dia. Serem. Mantan narapidana di sebuah tempat yang sangat terkenal. Hari itu dia mau neraktir saya karena ada hal yang sudah saya bantu untuk dia. Jadi kami duduk di luar. Nah sebelum kami pesen, tiba-tiba ada seorang om-om berdiri di antara kami. Saya nengok, si om ini bawa remason sama uang ratusan. Bapak Ibu masih tahu remason? Dipakai untuk kerok ya. Nah ketika dia berdiri gini terus dia nanyain ke kami, bapak-bapak ada yang mau dikerok dan dipijit? Saya kaget loh. Saya lama nggak balik ke Semarang, saya baru tahu di warung soto ada warung soto plus. Plus pijet, plus kerok. Jam 6 pagi. Bapak-bapak ada yang mau dipijit dikerok? Enggak Pak, sarapan aja belum. Kok sudah masuk angin? Terus teman saya yang preman itu ngeliat dia lalu nanya, Bapak sudah makan? Dia diam. Belum ya? Yuk sekalian makan bareng kami. Terus dipesankan 3 mangkok dan kami makan. Setelah selesai makan, si bapak nanya, saya boleh nggak nambah setengah? Bayangin loh, mangkoknya soto Semarang itu udah kecil dan boleh nambah setengah. Orang Semarang memang hemat-hemat. Boleh Pak, 1 juga boleh. Terus dia makan. Selesai dia makan, dia bilang, terima kasih ya sudah dikasih makan. Siapa yang mau saya pijit, siapa yang mau saya kerok? Saya nggak enak, saya dikasih makan gitu aja. Teman saya menggeleng, saya juga menggeleng. Masak dipijit, dikerok di depan warung soto. Di pinggir jalan lagi saudara. Itu kan kalau jemaat saya lihat bisa dipotret. Ketika enggak, terus teman saya yang preman itu nanya, punya anak istri? Iya. Mereka sudah makan? Dia diam. Oh saya tahu, kata teman saya, tunggu sebentar ya, saya pesankan untuk dibawa pulang. Nah ketika teman saya masuk mendekati penjualnya, si bapak ngomong pelan ke saya, bapak-bapak Kristen ya? Kok tahu Pak? Bapak Kristen juga? Enggak, saya bukan orang Kristen, tapi saya pernah sekolah di SD Kristen. Dan saya tahu, Yesus itu suka ngasih makanan ke orang lain. Nah terus dia ngomong kalimat ini, temennya situ, si preman ini, kayak Tuhan Yesus ya. Nah waktu dia ngomong kalimat itu saya kaget. Kalau teman saya kayak Tuhan Yesus, saya siapa? Farisi, Saduki. Tapi hari itu saya tahu yang dia maksud. Kasihnya, kepeduliannya. Bahkan kepada orang yang tidak dia kenal. Maka ketika teman saya kemudian memberikan setas plastik dan si bapak berterima kasih, kemudian teman saya nyetir, saya di sebelahnya, saya liatin terus.
Wajahnya aja ditato bayangin. Lengannya apalagi, pisau, belati, dinamit. Kenapa sih enggak jeruk, mangga, stroberi? Kan dia dulu preman pasar buah. Nah ketika saya liatin terus, dia tahu-tahu noleh dan bilang, bro jangan diliatin, ntar jatuh cinta. Saya bilang udah. Minggir, aku mau cerita sesuatu. Ketika dia minggir, saya bilang sama dia gini, tahu nggak si bapak tadi bilang apa sama kamu? Apa? Kamu karena kebaikan hatimu itu, dia bilang mirip Tuhan Yesus. Dia bukan Kristen loh bro. Tiba-tiba pria itu nangis. Dari tetesan air mata ringan sampai berat, sampai nangis. Saya kasih tisu 1, 2, 3. Saya cari kanebo di mana ya. Kan lebih ngeresep pakai kanebo. Setelah dia tenang baru saya bilang gini, kenapa kamu nangis? Baru dia bilang, di penjara itu waktu ada altar call yang dia bertobat itu, dia bilang saya berdoa bro, satu, hidupku ini udah kayak sampah, bunuh orang juga udah pernah. Jadi kalau Tuhan selamatkan saya, doa saya cuma satu, supaya Yesus berkenan nampak dari hidup saya yang udah berantakan ini. Saudara-saudara, untuk itulah kita dipanggil bukan? Untuk itulah kita berjuang di dalam kekudusan, untuk itulah kita menolak godaan, untuk itulah kita mewujudkan kasih kepada sesama, untuk bersyukur pada penebusan Kristus itu. Sekali kita diselamatkan, sekali kita dikuduskan, kita berada di dalam proses untuk makin serupa Kristus sebagai sebuah persembahan dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Kita akan selalu jatuh bangun saudara-saudara. Enggak mungkin enggak. Tetapi makin lama kita harus makin kuat. Makin lama kita harus makin mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makin lama makin serupa Kristus. Sempurna tidak, tetapi bertumbuh. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus menguasai dan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sudah lama kami jadi orang Kristen. Kami masih ingat saat itu, saat di mana kami meneteskan air mata memberi hidup kami kepada Kristus, saat di mana kami dibaptiskan. Dan Engkau melihat apakah kami masih bertumbuh di dalam anugerah, di dalam kasih karunia. Kami makin mampu menolak godaan yang ada karena kekuatan Roh Kudus, atau kami terus-menerus terikat dalam dosa tertentu. Kami tidak lagi ada di dalam jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mohon kiranya Engkau sekali lagi melembutkan hati kami, agar kami mampu dengan kekuatan Roh Kudus menolak godaan yang ada, hidup bagi Kristus. Dan komitmen itu juga terlihat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam ketidaksempurnaan kami, mereka melihat Kristus hidup di dalam kami. Pakai hidup kami. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami. Pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu.